Kembali lagi dengan saya, Madagarisma. Di kesempatan hari ini, setelah kita kemarin mempelajari mengenai split die wizard, lalu kita mendapatkan core dan juga cavity-nya seperti ini, ya, dan juga cavity-nya seperti ini, atau core-nya sekarang. Ya, kita masuk ke area untuk wizard di toolmaker. Ya. Di sini cukup lengkap ketika kita on kan di menu wizard lalu toolmaker on. Kita selain mendapatkan part splitting yang kemarin sudah kita bahas, lalu juga ada electrode. Ya, electrode dan part splitting ini masih masuk di premium. Untuk toolmaker sudah masuk di ultimate. Nah, ini ada beberapa yang kita bisa manfaatkan, mulai dari cavity core, mold base, lalu ada mode lock, slider dan juga cooling, komponen, standard part, ada part feature trimming, simulation. Oke, kita mulai dengan cavity core. Di sini cukup banyak standar yang nanti kita bisa pakai. Nah, ini ada wizard yang kita bisa gunakan ya. Lalu di sini ada tipe cavity dan core yang kita bisa gunakan, non insert atau core cavity plate, atau insert core cavity dan juga plate dengan insert. Ya. Lalu kita tinggal run die wizard. Oke, sebelumnya saya ganti ke non insert, lalu kita register terlebih dahulu bahwa ada workplane. Di sini kita bisa view wireframe. Kita klik workplane-nya, lalu kita pilih untuk cavity, untuk solidnya. Ya, seperti yang kita lihat, kita bisa cek. Nah, ini untuk cavity-nya, lalu ini untuk core-nya. Ini tinggal kita bisa register. Kalau sudah, tinggal kita next, lalu tinggal kita pilih cavity mana yang nanti kita mau buat ya, dengan menggunakan Hasco. Kita pilih katalog dengan Hasco, ada macam-macam, kita bisa tambahkan secara custom. Lalu ini standar ya, standar part mau mold base. Untuk mold base ini standar mold base, kita juga pilih type-nya, lalu kita bisa pilih fix atau moving. Saya pilih yang moving ya, ini yang fix berarti yang warna merah ya. Moving yang warna hijau. Oke, untuk tipenya kita bisa pilih K20 general cavity ya. Tipe materialnya ada macam-macam, kita bisa tambahkan komen. Lalu untuk cavity, lalu untuk core-nya juga sama untuk tipe materialnya. Kalau sudah, tinggal kita next. Lalu ini ada adding slider mekanik. Jadi kita bisa tambahkan slider kalau mau, bisa insert ya. Kalau enggak, kita bisa lanjut ke next. Ini kita bisa buat misalnya untuk ejection ya, dan sebagainya di situ. Lalu ini untuk dimension di mold base nya ada standar, ada custom. Ejection tipenya juga ada standar 1, 2 cruciform, nanti bisa dicoba standar 3 width 1 cruciform ya. Untuk cavity plate nya untuk thickness sekian, materialnya ini, dimensionnya nanti bisa dilihat ya. Dan ini untuk dimensinya bisa dibuat custom atau buat standar. Ini untuk cavity plate. Lalu juga di bawahnya untuk core kita juga bisa lihat untuk dimensinya ya, sama. Dia otomatis juga akan membuat plate seperti ini ya, base plate seperti ini. Lalu tinggal kita next. Semua akan di posisi masing-masing dan sesuai di tempatnya masing-masing, termasuk beberapa penempatan untuk thickness, dimension, itu semua ada di mold base dan cavity plate dan core plate ya. Kita uncentang untuk run mold base wizard, lalu tinggal kita finish hingga kita langsung mendapatkan secara otomatis hasil assembly ya, untuk kelengkapan mold base-nya. Mold base-nya di kelengkapan ini terdiri dari beberapa part yang kita bisa lihat di explore sini. Ini kita bisa lihat untuk secara solid, lalu tampilannya juga kita bisa shaded misalnya. Nah, di sini ini yang pertama kita bisa buat buka di explore ya. Ini ada cavity plate dengan tipe ini, lalu juga core plate, dia akan terdefinisikan dan otomatis
akan melakukan relation. Artinya apa? Artinya di sini kalau kita besarkan, kita mold base-nya kita buat dengan modify parameter, itu juga bisa diedit seperti itu ya. Nanti kalau kita ini, karena ini saling terhubung, artinya kalau kita offset semuanya akan mengikuti dengan bidang yang kita buat ya. Misal untuk besar kecilnya mold base dashboard. Nah ini otomatis dia akan terlubang ya. Di sini ada lubang, beberapa lubang di sini sudah ada. Lalu selanjutnya setelah kita membuat mold base dengan cavity plate dan core plate di sini termasuk lubang-lubangnya, nanti kita bisa tambahkan untuk cavity core. Lalu di sini ada mold base Dewisat. Di mold base Dewisat, karena kita sudah memilih misal SCO, lalu kita bisa lihat di sini untuk dimension base plate-nya ya. Di sini kita bisa lihat, kita bisa klik misal untuk support base plate-nya saya nggak perlu ya. Ini bisa diuncentang atau dicentang, ini akan otomatis assembly-nya juga berubah ya, di situ. Ya, begitu saya centang dia akan berubah. Nah, nambah. Lalu juga riser ini juga bisa ditambahkan atau dikurangi. Lalu ejection sistemnya juga sudah include di dalamnya. Lalu bisa di rotate ya 490 derajat. Lalu juga untuk riser mungkin kita tambahkan atau kita atur standarnya. Misal saya ke 40 tapi ini saya ganti 120 untuk thicknessnya, jadi lebih tebal ininya, lebih tinggi ya. Kita bisa klik di sembarang tempat. Nah ini otomatis juga akan lebih tinggi untuk risersnya. Di situ ada juga top plate yang kita bisa atur untuk tipenya apa yang kita bisa gunakan. Lalu di sini juga ditandai dengan warna kuning. Lalu cavity plate ya, di sini untuk cavity plate-nya, core plate-nya, semua ukuran nanti bisa diedit, bisa di custom, bisa diklik, bisa di comment, bisa dimasukkan ke level berapapun. Lalu juga ejector plate, ejector base, riser, bottom clamping gitu ya. Di bottom clamping kita juga bisa editing misal. Nah misal untuk bottom plate tadi saya ganti untuk tipenya ke K13 overhang ya, ini. Lalu saya naik ke atas untuk ganti top clamping plate nya, saya juga ganti ke K13 overhang misal ya, ini. Tipe material juga bisa diganti. Lalu kita bisa lihat secara dimension ukurannya untuk atas ya, atas kita bisa ganti dan sebagainya. Di situ menjadi custom atau standar. Lalu juga untuk bottom clamping juga sama, dimensinya bisa diganti. Oke. Lalu tinggal kita next. Lalu masuk di beberapa komponen di mold wizard. Ada gate pillar ya. Jadi kita klik itu kita tahu oh gate pillarnya di sini. Ini ada 4 gate pillar ya. Lalu ada gate boost ya. Lalu kita bisa show the komponen ya. Bisa di remove, bisa diganti standarnya, ganti yang lain, standar yang lain, tipenya, lengthnya ya. Dimensionnya nanti bisa dilihat di sini. Oh dimensionnya bisa dikurang panjang ya. Lalu ada centering sleeve, fix half screw dari atas, moving half screw, ejector base plate, setting wash disc, ada setting wash screw. Semua kita bisa masukkan ke level dimension, itu tinggal kita pick, tinggal kita next. Lalu akan masuk ke data. Nah ini kita sudah sukses untuk mold base wizardnya ya. Ini komponen base wizard, spesifikasinya, katalognya, ini datanya lengkap semua, rotation angle, width, length, dimension, cavity plate, top clamping plate, core plate, risers, bottom plate. Ini nanti yang akan menentukan untuk bill of material di 2D drawing. Nah tinggal kita finish. Ya otomatis akan menempatkan posisinya sesuai dengan
standar mold base wizard di situ secara otomatis. Lalu semua di assembling ini akan saling terkoneksi. Artinya apa? Ketika kita ganti untuk di 3D, di 2D nya juga akan berganti di 2D drawing seperti itu. Otomatis dia akan menempatkan sesuai posisinya masing-masing, dan otomatis juga subtract dan juga intersect. Artinya apa? Semua mold base ini semua sudah berlubang sesuai dengan kontak dari tipe material yang ada di situ atau part yang ada di situ. Kita bisa lihat, nah ini semua sudah subtract dan clearance-nya juga sudah sesuai dengan yang ada di standar mold base kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita bisa membuat mold base, kita bisa lakukan simulasi. Simulasi ini itu kita bisa lihat untuk relationnya. Kita bisa lihat untuk tampilan pengaturan brush opening, ejection stroke-nya. Kita bisa atur di sini, lalu automatic number of step, lalu step time itu semua kita bisa atur. Lalu tinggal kita start aja. Ini pergerakannya. Ya, yang moving hub untuk core dia akan bergerak mundur untuk setelah melakukan injection ya. Lalu secara mundur akan melakukan pergerakan mekanik untuk mendorong ejector masuk untuk maju dan melakukan eject benda kerja seperti itu. Nah, lalu kembali lagi untuk melakukan injection. Nah, seperti itu kira-kira secara simulasinya. Ini tuh kita tinggal stop lalu tinggal kita dismiss. Nah, selain kita melakukan simulasi, lalu juga tadi kita bisa tambahkan slider misalnya. Kita bisa tambahkan slider. Di sini juga ada tipe slider yang kita bisa gunakan, ada slide core, ada slider. Nah, slider ini kita bisa pilih ya, beberapa tipe slider. Lalu juga kita punya komponen standar di sini yang cukup banyak ya, mulai dari standar part katalog, dari Hasco, dari Kisin, Misumi, itu semua sudah ada di situ. Misal kita tambahkan standar komponen untuk ejector, misalnya kita cari di Misumi, kita cari ejection komponen. Lalu ada cukup lengkap sekali, ada ejector leader, sleeve, rectangular gitu ya. Ada strike core pin ya. Semua ada di sini. Bisa pilih untuk strike ejector. Ada ejector pin, ya. Strike ejector pin atau strike core pin ya. Jadi saya pilih ejector pin, kita tinggal oke. Lalu di sini kita bisa pilih misal untuk beberapa diameter tertentu atau ukuran tertentu kita bisa tentukan di sini. Bisa standar, bisa keytrim, ada clearance-nya, nanti bisa diklik clearance-nya berapa. Nah, ini kita bisa atur C1, C2, C3 itu. Ini kalau ini secara standarnya ya. Kalau secara customnya nanti bisa diedit. Ini juga bisa diedit. Bisa create sebanyak apapun di situ. Lalu saya pengen yang diameternya 6, lalu lengthnya 300. Kita pilih SKH misalnya. Lalu masuk di ejector pin, masuk ke ejector base plate, lalu saya tinggal apply. Otomatis dia juga akan menentukan di sini dengan di ejector base di situ. Nah, tentunya dia akan muncul seperti ini ya. Kita ambil, ini otomatis juga akan memposisikan di area yang sudah kita tentukan. Ini untuk ejector base plate-nya. Lalu tinggal kita view top.
Nah, di sini biasanya saya menggunakan view wireframe, dan yang harus kita tahu bahwa kita harus taruh posisi ejector ini di produk kita ya. Terutama kita bisa lihat mungkin di area sini satu, lalu juga di sini, lalu di sini. Jadi harus di produk ya, karena ini untuk melakukan kita tambahkan di ejector yang kita bisa tahu di sini. Sehingga kalau kita bisa lihat di sini, dia semuanya ada di produk ya. Sini. Lalu juga akan mendapatkan posisinya di ejector baseplate di situ. Kalau sudah oke, tinggal kita dismiss saja. Sudah oke, tinggal kita dismiss. Otomatis dia juga akan melakukan subtract termasuk clearance-nya di level-level di base plate ya, ada ejector plate, ada bottom plate, ada top plate gitu ya. Di situ otomatis akan melakukan otomatis juga memotong di produknya. Nah, kita bisa lihat. Juga, jadi kalau kita open di produknya ini, kita bisa Ctrl V misalnya. Nah, di sini ini untuk cavity-nya dia tidak akan ada bekasnya ya, tapi kalau kita buka core-nya dia akan berlubang dan termasuk cutting untuk proses di ejector pinnya. Nah, kita select aja, Ctrl V. Nah, ini ada bekas-bekas untuk ejector di produk-produknya. Ini terus itu nanti tinggal kita lihat untuk hasil analisanya. Nah, selanjutnya kita bisa tentukan cooling wizard. Jadi cooling sistemnya ada di fixed half, automatic selection, lalu juga ada moving half, di automatic selection juga ada user define ya. Misal kita pilih yang fixed half automation selection gitu ya, di fix. Lalu tinggal kita next. Di sini kita tinggal ikutin wizardnya aja. Kita bisa set default hole size. Nah, misal dimensi lebarnya diameter 25, lalu kepala bautnya untuk clearance 2, lalu juga kepala bautnya 20. Ini bisa on. Lalu diameter coolingnya 10, clearance-nya 10, misal maksimum length-nya 1000, overshot-nya 110 gitu ya. Lalu sini kita bisa pakai standar tapping detailnya, ada isometric fine, national pipe thread dan sebagainya, semua standar. Lalu ukurannya juga bisa bervariasi, tab depth-nya bisa diatur, tinggal kita buat next. Lalu setelah ini kita tinggal menentukan lane area mana untuk kita bisa tentukan cooling sistemnya. Nah, untuk menentukan ini memang kita harus atur secara kita harus buat garis terlebih dahulu. Jadi garisnya itu sudah ada bantuan snapping gitu ya. Bantuan snapping ini membantu kita untuk create benar-benar create garis gitu. Nah, garisnya ini kita tinggal ambil di per grade-nya ya, seperti ini kayak gini nih. Nanti otomatis dia akan jalurnya juga akan membuat dengan garis yang kita buat. Jadi toolsnya ini kita bisa bantu semua, bisa buat semua. Ada continuous, ada single line, lalu juga ada bevel layout ya, lalu ada edit layoutnya ya, lalu ada edit cooling hole-nya, lalu toggle snap grid-nya kita bisa matikan, bisa nyalakan, bisa diatur berapa, lalu juga edit juga bisa ya. Lalu kalau sudah tinggal kita finish. Nah, ini tampilan yang nantinya saya akan tunjukkan bahwa kita sudah siapkan di sini. Cukup mudah, kita tinggal lihat di sini. Nah, ini sudah ada cooling sistemnya, dia yang ada di dalam. Ini dari garis otomatis kita bisa buat ya. Ini cooling sistemnya yang dari samping, view samping ya, dari samping, lalu dari front ya. Baru nanti dari cooling system ini nanti kita bisa
cek atau verifikasi di Moodle misalnya, atau dengan penemuan yang terbaru dengan cooling conformal cooling ya, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa ada conformal cooling yang bisa masuk ke dalam produknya langsung. Nah itu bisa mendekati model produknya misalnya. Nah itu bisa kita nanti dengan sistem cooling untuk di masa depan. Lalu juga ada yang ini ya. Di sini ada plan ini apa namanya, semacam balance ya. Di balance nya ini kita bisa atur ya, kita bisa lihat ada lifter juga di situ ya. Lifter yang langsung menuju ke program ini ke model ya, untuk membuat produk undercut biasanya ya, juga pastinya juga bermain dengan sistem ini ya. Nah, ini seperti ini lifter. Nah, untuk detailnya, untuk detail lifternya nanti bisa diselect aja lalu konfigurasi. Nah ini untuk lifternya. Ini cukup mudah juga membuat lifter ini di PowerShell dan juga standar-standar part yang kita bisa gunakan di dalamnya. Nah yang terakhir setelah kita membuat sampai area atas ya, seperti ini untuk nozzle-nya, lalu coolingnya semua sudah kita tambahkan ya. Di situ ada thread core, ada mode lock ya, semuanya kita bisa tambahkan. Yang terakhir kita bisa masuk ke draft untuk kita buat komponen drawing. Komponen drawing kita bisa create automatic drafting ya. Kita contohkan misal kita bisa pakai semua mulai dari standar komponen, non standard komponen, user define, create GA setup dan create sedit gitu ya. Saya ambil aja yang create GA setup. Kita tinggal OK, otomatis dia akan menggunakan drafting view, termasuk akan mengeluarkan ukuran standar dan juga bill of material ya. Di bill of material ini nanti kita bisa langsung mendapatkan informasi berapa banyak jumlah part standar yang nantinya akan kita butuhkan gitu. Ya, beberapa standar part yang nantinya akan kita butuhkan. Nah selain itu kita bisa lihat untuk tool maker untuk view nya. Lalu kita coba dengan draft untuk komponen drawing yang lainnya, misal dengan standar komponen atau user define misal. Kita tinggal create aja, tambahkan lagi. Itu cukup mudah. Jadi selain tampilan itu tadi, kita bisa tampilkan, karena ini tadi yang terselect ya, itu artinya yang akan tampil. Nah ini per partnya, untuk tampilan per partnya. Nah ini ada standar part, komponen. Nah ini semua kita bisa release atau keluarkan secara otomatis. Tentunya ini juga digunakan untuk di Ultimate ya, automatic drawing. Nah, ini base nya top base, lalu bottom projector, bottom plate dan lain sebagainya kita bisa tentukan di situ. Lalu yang terakhir kita bisa nanti dapatkan bill of materialnya. Lalu tentunya juga kita bisa membuat customize sendiri. Misal kita punya premium, kita mau buat customize sendiri, itu bisa. Tapi kita harus persiapkan terlebih dahulu standar komponen dan juga template-nya. Lalu juga untuk tampilan layout itu kita bisa lakukan secara manual sebenarnya. Jadi dengan menggunakan single, relative, limited, section with background gitu ya. Lalu penentuan bill of materialnya juga kita bisa tentukan secara otomatis juga sebenarnya nanti. Sebenarnya semi otomatis. Lalu untuk mold maker tentunya nanti di sesi yang lain saya akan jelaskan mengenai electrode
karena juga plastic mold injection itu pasti tidak akan jauh dari yang namanya electrode design maupun electrode machining. Nah, dimana di PowerShape ini juga support untuk create electrode design sampai electrode koordinat, ya, menentukan setup koordinat untuk XYZ nya, koordinat machining, ataupun bisa mengeluarkan G-code untuk ke mesin EDM sampai EDM robot itu bisa dikeluarkan. Nah, nanti seperti apa saya akan jelaskan di sesi berikutnya. Untuk ini otomatis masih berjalan untuk create drafting mode, dan tentunya juga skate custom ini kita bisa customize sendiri juga, ya, dengan standar etiket yang kita punya, ya, di situ. Ini kebetulan kita menggunakan standar etiketnya dari Delcam, sehingga ini sudah kita customize. Ini masih berjalan 88%, karena cukup banyak. Di sini kita menggunakan loading untuk standar komponen dan juga user define termasuk grade GA setup. Gitu. Nah, semua akan terdaftar dan masuk di satu database. Nah, seperti yang saya katakan, ini terkoneksi antara 3D dan 2D. Artinya pertama, file yang kita simpan itu otomatis kita sudah mendapatkan 3D model dalam satu file, ya. Itu ada 3D modelnya, ada tuh di draftingnya, yang mana ketika 3D modelnya kita ganti dimensinya, otomatis 2D drawingnya akan berubah. Nah, itu seperti itu. Dan terkoneksi, misal dipindah, digeser 5, nanti akan bergeser. Nah, ini kita bisa lihat ada 19 komponen drawing yang sudah terbuat, dan otomatis sebenarnya masuk ke view dalam 2D drawing. Begitu kita buka draft lalu kita open, nah di sini adalah standar part yang nanti yang sudah dirilis untuk 2D draftingnya, ya, untuk per part, satu part-partnya. Jadi totalnya ada 19. Nah, seperti yang terlihat di sini, ya, tentunya untuk general assembling ini otomatis akan terkoneksi dengan bill of material, ya, jumlah labelnya, ya, labeling untuk A1, A2 ini bisa di rename, bisa standarisasikan, lalu description-nya apa, katalog apa, ini kita bisa customize, ya, diameter, length, width, height, dan quantity pastinya, jumlahnya, ya, jumlahnya berapa. Ini kira-kira sekitar 33 komponen standar yang nantinya kita harus beli atau harus kita buat. Nah, di situ untuk bill of material kita bisa double klik untuk terkoneksi langsung dengan Excel. Artinya kita bisa langsung print out untuk hasil laporannya ini, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai plastic mold injection design mulai dari awal hingga akhir. Terima kasih.